saya nyatakan ini rapat mediasinya terbuka ya, dan memang sudah saya izin untuk diliput ya. Oke. Makasih. Oh iya Pak. Ya. Saya menyediakan tempat. Ya. Ini yang mengundang beliau ini, suratnya ada ini. Ya. Jadi begini, saat malam itu sudah komunikasi dengan Wipon menyampaikan ada dokumentasi. Ya kan, saya berpikiran positif. Artinya dokumentasi ini untuk laporan kepada unit-unit mungkin yang ini. Pasti. Itu pikiran saya. Makanya saya silakan asal tidak mengganggu dalam ruangan. Itu. Iya, Pak. Saya bikinnya. Makanya saya bilang silakan saja. Nggak jadi masalah. Ya. Makasih. Oke, mungkin dilanjut. Iya, jadi kembali persoalan kami dengan apa itu adalah bagaimana mengelola semua unit itu termasuk komputer. Jadi perlakuan pengelolaan itu ada yang sama, yang berbedanya itu jangan sampai melanggar ketentuan hotel, itu aja. Tapi masalah ITER, air listrik sama, itu tertunda. Jadi itu tertunda itu kita minta tolong kan itu ya Bu ya. Jadi kalau memang kita sama-sama ya, kenapa tertunda kan itu. Jadi akan susah menagih itu memang. Karena itu kondotel tadi mau nggak mau paguyuban ini gimana posisinya kan bisa juga gitu. Oke, badan hukum kah? Tidak kah kan itu. P3SRS itu badan hukum. Ya, ini badan hukum kan gitu ya. Jadi kalau memang caranya seperti itu sudah bagus. Tapi konsultasinya yang baik kita buka. Nah, ada penasihat hukum. Jadi gini. Penasihat hukum ini untuk P3SRS. Berarti penasihat hukum bagi seluruh anggota P3SRS. Betul ya Pak? Bisa. Seperti itu. Kalau masalah hukum yang muncul di PGRS, Iya. kita Pak. diberikan waktu untuk. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya serahkan, saya percayakan, kita percayakan seperti itu. Baguslah itu pendekatan itu. Nah, tolong diberitahukan yang lain supaya mereka itu berpikir seperti ibu. Ya, belum tentu anggota saya berpikir seperti saya. Maka selalu diupayakan ini loh, ini buktinya, ini gitu. Ya kan? Nah, ibu juga bikin begitu. Tadi melakukan peraturan, jangan-jangan peraturannya tidak cocok dengan awal, barangkali. Ya, tadi yang ditunjukkan itu dia tidak cocok, maka terlanggar. Minta tolong sama penasihat hukum bisa kan itu. Oke, namanya manusia. Dulu itu kan udahlah atur aja lah dulu. Jangan sekarang Jokowi nggak bisa. Sebenarnya dari dulu nggak boleh. Ya, tapi ya seperti itu. Nah, jadi ada atmosfer baru nih. Pak. Dari Ibu Ivon ada atmosfer baru yang dipicu dari bapak kekeluargaan sudah itu tadi ada masalah. Nah, jadi mungkin penanganannya akan lebih enak, tapi langsung dikatakan ada front baru nih, ya kan? Oke? Ya, harus clear di mana frontnya itu, begitu Bu? Harus clear sesuai dengan aturan. Mana yang membuat aturan itu siapa? Nah, itu front. Nah, ini melanggar. Tahu-tahu ini mungkin tidak sama dengan ketentuan awal kan itu. Nah, ahli hukum langsung. Mungkin saja saya tahu, tapi orang tidak mengakui saya. Mungkin banyak saya tahu, banyak benar. Pernah sekolah di mana-mana. Tapi barangkali tidak diakui. Yang diakui itu adalah badan hukum yang ada law firm-nya. Betul ya? Betul ya Pak? Ya? Itu yang ada izinnya untuk itu adalah beliau. Itulah gunanya kita undang. Ya, daripada simpang-siur berdebat ini sudahlah. Nah, caranya adalah itu bagaimana menyelesaikan itu. Kita diundang dua-duanya. Ya, kita konfrontasi. Kan mulai kelihatan
Persoalan kami adalah bagaimana supaya sama semua anggota PDIAS itu memenuhi kewajibannya. Yang tidak dipenuhi kewajibannya itu sebenarnya ada di house rule orang per orang. Ya, tapi karena ibu masuk dalam paguyuban 66 orang tidak sama dengan orang per orang yang lain. Oke, dengan ini agak beda penanganannya. Kita minta penasihat hukum. Jadi itu, barangkali ya, KUA itu harus clear dulu posisinya, statusnya. Barangkali. Tapi kewajiban ini harus jalan. Karena apa? Karena bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, ini tetap karena bersama itu kita laksanakan bersama. Entah dinikmati, entah hadir di situ tidak, sudah bersama, wajib. Itu saya tetap harus bayar IPL. Barangkali saya tidak terus-menerus tinggal di sini. Ibu bapak harus bayar IPL walaupun tidak pernah tinggal di situ karena kepemilikan. Kan itu. Jadi kita ini makin terbuka sekarang hak dan kewajiban kita. Jadi tidak asal kita ujuk-ujuk itu, tapi ada aturannya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin ada dari Bu Puri? Iya. Cukup ya. Jadi prinsipnya kan Boleh buat saya salah dulu Pak. Boleh silakan. Jadi yang Pak Bonar bilang itu benar, ya kan? Mengenai hak dan kewajiban. Jadi di surat-surat kita itu kita membicarakan hak dan kewajiban, ya kan? Jadi kalau kita ngomong seperti ini Pak, wajarnya satu apartemen atau satu kondotel apapun, ya kan? Itu ada resepsionis. Semua bangunan atau apapun pasti ada resepsionis, ya kan? Khusus tower up itu nggak ada. Yang menyediakan siapa? Tidak ada. P3S harus menyediakan. Saya sudah jadi hotel ya. Ya, pokoknya ini Pak, kita kan kapan menginginkan kewajiban kita sama dengan B, C, dan D. Ya udah, sama dengan B, C, D. Ya kan? Ada security, ada resepsionis, ya kan? Ada janitor, kita bisa buang sampah, ya kan? Jadi gini, kalau saya boleh ini ya, nambahin ya. Jadi kita bingung. Jadi di surat-suratnya Pak, surat-surat yang saya udah layangkan itu dan juga meeting-meeting itu kita membicarakan tentang hak dan kewajiban. Tentunya kalau kita tidak punya hak, kita akan bayar kewajiban kita, ya kan? Nah, jadi di situ kita mempertanyakan hak kita mana, gitu loh. Kalau hak kita terpenuhi, sudah pasti kita bayar kewajiban kita, gitu loh. Nah, contohnya resepsionis, ya, semua gedung, semua apartemen atau kondokom apapun namanya itu hanya semua punya resepsionis. Kalau di Tower A, Bapak lihat itu resepsionisnya adalah resepsionisnya hotel. Kita nggak, iya, yang pertama resepsionis, contohnya ya Pak. Terus udah gitu, jadi kalau misalnya udah pasti dong kalau resepsionisnya hotel, kita yang tidak tergabung dalam hotel nggak mungkin pakai resepsionis itu kan, mereka nggak bakalan mau gitu loh. Nah sekarang contohnya gini, oke deh kita beli itu GoFood gitu ya, beli makanan, terus itu mau dititipin di mana kalau nggak ini, atau ada orang pas kita nggak ada di tempat nganterin barang, itu nggak ada resepsionisnya gitu. Nah itu contoh satu. Terus yang kedua, yang paling parah sekali Pak, dulu pernah kejadian kayak ada kayak semacam kebakaran gitu ya. Itu jadi setiap unit itu dimatiin Pak, teleponnya, intercomnya, pagingnya tuh mati. Nah kalau bagus-bagus selama ini nggak pernah terjadi sesuatu. Kalau sampai terjadi, banyak sekali gitu loh hak-hak yang kita pertanyakan. Makanya yang kita tanya adalah tolong dijawab gitu loh. Kan saya udah tulis surat, tolong dijawab surat-surat itu. Koridor dimatikan. Jadi kembali, mohon maaf ya, karena itu sifatnya kondotel,
di mana harus ada perusahaan yang mengelola. Dengan itulah kami berhubungan. Makanya kami berhubungan dengan tidak jadi itu. Nah, itu ketentuannya itu. Ketentuannya itu. Benar Pak. Makanya Itu ketentuannya. benar. Makanya kan saya bilang masalahnya ini bukan PPRS. Masalahnya adalah GCK. Kecuali Iya, pengelolaannya yang- semua oleh ibu. Makanya meninggal juga semua dikelola oleh PPRS, jangan sama dia. Sekarang kalau misalnya yang seperti Pak Bonal ngomong, itu karena itu hotel Pak Bonal nggak bisa masuk. Nah itu benar. Makanya Pak Bonal dengan kita ini kita harus bersatu. Ambil Gitu. alih. Kita ambil alih. Terus kita Jadi- ngomong sama dia, gitu. Kamu maunya apa? Gitu. Selama ini apakah ada GPK, tidak ada, itu tetap kami anggap hotel. Hotel bersifat hotel. Iya. Itu kami anggap. Benar Pak. Maka diperlakukan seperti itu. Nah, iya. Itu makanya saya sudah bilang tadi, jangan-jangan perjanjian itu tidak sesuai dengan ketentuan. Itu dia. Itu harus Perjanjian. dipegang. Kan itu. Iya. Kan sebuah perjanjian kan untuk dasar masuk rumah susun kan, berarti acuannya, patokannya kan undang-undang nomor 20 kan. Itu acuannya ke sana. Ya, terus untuk IPR itu kan sebenarnya sudah disepakati dari awal harusnya. Kenapa? Karena sebelum pisah itu kan nggak ada masalah, ya kan? Yang saya tangkap sebenarnya kan nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena semacam ada pengelolanya kan seperti itu. Udah ada kontrak Pak. Kenapa? Udah ada kontrak. Udah ada kontraknya. Kita Iya. bisa. Iya, makanya kan Ya, kontrak tapi apapun kontraknya itu kan dia nggak boleh melanggar undang-undang. kontraknya itu dengan Ya, ini Pak, ini kan kita sudah jelasin dari pertama kali pembicaraan di rapat ini. Di kontrak ini udah jelas sekali. Kalau ada Masalahnya itu kontrak antara siapa dengan siapa? antara kita dengan developer waktu beli. Kalau ada satu yang nggak setuju, pengelola hotel berhenti, buat selesai. Jadi semua balik ke Pak P3S, pengelola semua oleh Ibu Uli, Iya. kita selesai. Kita nggak ada masalah. Developernya yang nakal Pak. Karena masalahnya Pak, mereka itu tidak menyediakan fasilitas kewajiban mereka, hanya minta pembayaran doang. Nah, sekarang kita pengen tahu dulu, artinya dari pihak 66 unit ini pengelola Iya, kita udah hubungin developer, ya kan? Sebetulnya PPRS, Hah? Pak, sudah cukup lah. Pak Budi, ya. Sudah cukup. Itu nggak pernah ada respon. Maksudnya dihentikan? Hah? Shootnya sudah cukup. Syuting sudah cukup. Kenapa? Enggak. Tadi kan awal dibilang ini katanya terbuka. Kok tiba-tiba dinyatakan tertutup? Jumlah kita itu ini. Itu di luar pembayaran. Ini jumlah kita itu. Jadi kalau sebentar ya boleh. Ya, Itu kalau berarti saya kita masuk saya dari tadi terkait tadi. Hah? Terusin aja dulu sampai mana kan? Sampai Pak Hadi. Nanti Pak Hadi datang baru ini. Pak Hadi. Kan 10 orang. Oh. Ya. Nah, sekarang begini. Ini yang jadi pembahasan kan ada angka 1,8 yang menjadi tunggakan IPL yang belum bukan tidak terbayar ya, belum terbayarkan dari pihak Torhab ke P3 RRS Taruh Pengelola Resmi. Nah ini yang sebetulnya poin kita di sini ya. Nah sekarang saya kepengen mendengar, artinya maunya dari pihak Torhab itu misalnya mau seperti apa? Kami Itu hari itu udah saya terangin. Kalau ada kewajiban sudah kalau kami mendapat hak kami akan bayar Pak. mulai bayar. Di situ. Kalau kan ada, ya, Karena jadi intinya pengen haknya dipenuhi, benar. kewajibannya dijalankan. Iya. Yang lama dia nggak bisa. Soalnya yang lama tuh kacau banget Pak. Termasuk 1,2 miliar capex, ya kan? Itu disalahgunakan. Karena begini bisa juga dibalik, kewajiban dipenuhi dulu, haknya akan dipenuhi. Nggak bisa Pak. Itu Kalau tuh haknya. udah berlalu bagaimana dipenuhi? Iya. Kalau ke depannya ya bisa. Itu pasti kalau kita dapat hak 100% kita bayar. Haknya tadi apa tadi Bu? Ulang. Ada Pak di itu Di di surat-surat. suratnya. Ini diulang aja sekarang. Oh banyak sekali. Tapi Ibu Uli Nggak, surat surat juga itu. pada saat ini. Ya, Ya udah. Jadi haknya itu ke siapa?
hak PPLS. Iya. Nah sekarang ini Pak, ya tower B, C, D itu pengelolaannya gimana? Nah, kan kembali punya itu berbeda. Ya saya balik lagi ke perjanjian awal Pak, Bapak ngikutin ini aja. Nah, kami tidak dikasih tuh perjanjian itu. Ini kalau itu saya kasih kopinya. Nah, baru Ini ada miss. Ini ada Pak, ada Pak. Ini saya rapat perjanjian rapat dulu. P3R sudah pernah dapat itu. Ini Pak, termasuk ini Pak, waktu GTK mau ambil alih semua dan kita nggak setuju, kita tawarkan unit kita. GTK dengan developer sewa semeter berapa? Misalnya 50.000 meter sebulan. Ya udah, ambil kita punya 71 unit dengan harga ini. Kamu kelola semua, ya kan? Karena selama ini kita merasa dirugikan, ya kan? Kita beri mahal 2 kali lipat dari tower BCD. Uang sewanya, ya kan? Seperti kos-kosan. Dan kadang-kadang nggak dibayar. itu jadi mereka menuntut ke kami yang tidak ada dasarnya. Kami tidak tahu itu. Nggak ada. Ya tapi ini kita udah infokan dari beberapa tahun yang lalu. Setiap kali rapat kita selalu ketika masalah ini. Tidak Ini bisa gini Pak, diinfo. kita kasih tahu hukum aja, baca, dengerin, selesai. Di surat kita juga kita nggak refer ke perjanjian itu, karena kita kan mau Bisa berdasarkan ya, apa sih, penasihat hukum. ngomong berdasarkan Penasihat apa hukum, kan. silakan. Silakan Bapak. Ini saya belum highlight, nanti baca agak lama. Kita semua Nanti berdasarkan fotokopi, perjanjian aja. Iya, cuma masalahnya perjanjian itu bukan dengan kami. Iya benar. Itu Benar. jadi masalah. Perjanjiannya Iya. dengan APL. Iya. Nah terus begitu si GCK juga, tapi setiap kali kita ngomong juga kita nggak refer ke perjanjian. Iya. Nanti coba aja dibaca lagi deh surat yang udah disampaikan. Masalahnya Pak, harus dirubah itu mau sama yang di sini. Dirubah dia seperti di sini. Ya Tidak. kan Pak, di perjanjian itu kan jelas. Kalau ada satu pemilik yang nggak setuju, itu otomatis subur. Pak, itu urusan pilihan dengan mereka Pak, bukan urusan kami. Urusan kami adalah kami akan penuhi semua BCD. Enggak, yang saya seperti BCD. yang saya paham. Benar ada? Pak Bonar kan tadi saya bilang kita ini kan anak-anaknya Pak Iya. Bonar. Kita ini satu keluarga. Tapi gitu. itu mengakui saya itu ngecel ini orang. Maka saya bilang beliau ini. Seharusnya Ayo kita secara nggak hukum saling- sudah. Iya, itu secara hukum. Yang saya nggak ngerti itu kenapa Pak ketua PDRS ini kenapa itu harus dilibatkan? Tertulisnya begitu. Bisa selesai Pak. Perjanjian tertulisnya selesai. Perjanjian ini juga hotel kan? Bukan dengan GTK dengan developer. Ya. Jadi gini ya, ini kita akan sudah pelajari perjanjian ini. Apakah perjanjian antara pihak dan B ini memang sudah benar secara undang-undang, secara hukumnya? Ya jangan sampai terjadi perjanjian, tapi perjanjian ini legalitasnya, legal standingnya nggak ada. Ya, jadi kita kenapa? Karena kan selaku pengelola resmi P3RSS itu segala sesuatunya harusnya kan berkaitan dengan P3RSS itu yang resmi secara hukum. Ya. Terus ini perjanjian ini nanti kita akan, maka saya bilang di awal ini mungkin kita nggak bisa pertemuan satu kali. Iya. Ya, jadi saya pengen ini jadi terang, termasuk perjanjian kan kita pelajari dulu, benarkah secara legal ya, legal standingnya benarkah ini perjanjian antara A dengan B, ataukah ini harus dengan A dengan C? Nah ini kita nggak bisa ini sekarang, Iya. kita nggak bisa itu. Jadi kalau misalnya fotokopi ini saya nggak ada lagi. Jadi perjanjian ini apa ya yang nanti Bapak mesti lihat, perjanjian jual beli dengan si Agung Podomoro. Waktu itu dia Dua pakai itu nama sama nggak? Dua itu beda. Beda. Sama satu lagi perjanjian dengan YCK sebagai pengelola. Karena gini, saya bisa tangkap dari pihak LOA, ini kan menuntut haknya Iya. untuk disamakan dengan BCD, Iya. ya kan? BCD yang disediakan resepsionis lah. Tapi ini kan lagi miss. Kenapa? Karena dari sisi pandangan dari pihak P3RSS ini dasarnya berbeda. Karena ini kondotel, yang satu ini kan individu. Ya tentu dasarnya harusnya
mungkin itu berbeda, ya kan? Nah, tapi masalah tuntutan itu kan namanya tuntutan, bisa saja, boleh saja tuntutan. Nah, dasarnya apa tadi? Ada perjanjian. Nah, sekarang kita mau sudah perjanjian ini secara legal, standingnya seperti apa? Ya, kalau memang nanti perjanjian ini sah, ya tentu kita akan selesaikan, kita akan bicara lagi, Pak, ya kan? Karena kita nggak mau nanti kita tidak akan ambil tindakan yang justru bertentangan dengan hukum. Ya, kita bicara koridornya itu. Cuman saya senang sore hari ini pertemuan ini seperti saya awal tadi bilang, kita dasarnya itu kekeluargaan, dasarnya kekeluargaan. Ya, terima kasih ya, Bang. Seperti itu gitu loh, ya kan? Nah, jadi sekarang kan sudah tahu nih, kita sudah tahu, P3S sudah tahu, ternyata ada perjanjian ini, dasarnya, ya kan? Jadi dari pihak P3S selaku klien, ini ada angka 1,8 ini. Nah ini kan harus ada penyelesaian ini. Itu kan kita lagi terus-menerus, Pak. Iya, ini harus ada penyelesaian ini. Nah ini. Bapak tuh katanya ya, Pak, kenapa nggak dijawab surat-suratnya, Pak? Dan Kan tadi sudah saya jawab. Bukan, kita kan ngirim surat, Pak. Terus menurut ini kita mau bayar, ya kan? Kalau fasilitas-fasilitasnya disiap-siapin, ya kan? oh, oke. Iya, kan ini nggak apa-apa, itu kan harus Bapak bisa baca juga diminta lewat Ibu Uli surat-surat yang sudah pernah saya kirimkan. Surat-surat itu jelas semua gitu loh Pak, bahwa kita akan bayar. Gitu. Tapi Kalau bersyarat, haknya Pak. itu ya Sejumlah kalau ini. Bukan, Pak, maksudnya begini, Pak. Kita pesan makanan ya, harus ada makanannya, bukan bayar. Ya. kalau hak dipenuhi kita pasti bayar. Gitu. Bayar ini begini, sebentar dulu. Bayar yang akan datang atau yang sudah tertunda ini akan diselesaikan. Nggak bisa Pak, gini ya. Yang Nggak, sudah saya tanya terjadi, itu. yang Saya tanya. akan, yang kalau hak kita sudah terpenuhi semua kita akan bayar. Itu Saya berarti tambahin ya. ke depan Saya dong, karena tambahin. yang ke belakang kan nggak dipenuhi. Jam 12 siang, koridor dimatiin. Bayangin, mertua saya ada di sini. Lagi ada di situ mertuanya. Ini kan Ada dampak. berapa? Ya kan ini kan dampak Saya lihat Pak, sifatnya begini Pak. Pengelola. Ini siapa desa? Ini di mana nih? Bu Neneng itu siapa? Tanya boleh. P3S ya? Bukan. Bukan. Karyawan PT yang tadi disebutkan oleh Yang Geraha Iya. Mandiri. Makanya saya bilang sebaiknya semua pengelolaan dibalikan ke Ibu Saya Uli. tanya Ibu Ivon, jangan asal tuduh. Ibu Neneng ternyata bukan anggota kita. Itu kan memang bukan, saya bukan Iya, bilang. tapi Bukan saya P3S. kan menunjuk Ibu. Bukan, Ibu Uli Dari tahu. apa dari dia begitu, jadi tidak jangan ya. Jangan. Enggak. Enggak bilang-bilang. Bukan, Pak. Karena Saya tengahin. Jadi tadi Pak Agus bilang Bu Uli tahu, bukan Bu Uli yang itu Pak. Jadi saya Bukan. luruskan. Ya. Jadi dimaklumi juga responnya Pak Bonar, karena Pak Bonar tadi tahunya ke Bu Uli gitu ya. Jadi Pak Bonar langsung merespon. Iya Pak. Halo tentara, jadi dia kata Pak Manum. Ya. Iya. Terus mohon udah maaf gitu. sama itu, tapi jangan keliru. Iya. Itu yang membuat itu saya nyambung. Gak apa-apa Pak, kalau ada apa, kalau ada nggak jelas, misalnya saya tanya Bapak, apa Bapak tanya saya, Jadi, mari kenapa? kita kekeluargaan Ya. ya. Kita ini, soalnya benar Pak Mona, kita berdua itu harusnya bergandeng tangan Pak. Itu kita bukan hanya harus ngadepin bukan hanya si bergandeng APR. tangan. Iya. Ibu-ibu dan bapak itu anggotanya P3SRS. Iya. Itu yang benar. Benar. Itu yang benar. Ya makanya kita bersurat terus Pak. Angkat kembali tadi. Iya. Saya dengan bapak itu saya susah berdialog. Ya makanya ada. Iya kan? Oke. Nggak ada bapak begitu. Mohon maaf. Jadi ibu lain. Kalau dengan ini kita punya udahlah. Aku ketua pansi tanggung ya. Jadi itu, jadi Pak, jadi itu. Jangan asal nih, ya, nggak kedengaran tadi. Ya, Tahu, ya. kan gitu. Ya, ya. Tapi sudah dimaklumi Pak. Hmm. Sudah dimaklumi. Ya saya sudah minta maaf. Iya, iya. Ya. Jadi tadi kita sudah tahu nih bahwa A itu maunya seperti apa. Kita pengen dulu tentang surat perjanjian itu. Jadi legal standingnya seperti apa? Benar Pak? Karena kan kita nggak boleh menyimpang dari undang-undang.
landasannya di sana. Kedua, poin selanjutnya adalah angka 1,8. Ini kan sudah lewat, sudah dijalani, P3RS sudah melakukan kewajibannya. Artinya semua selama ini di cover. IPL-nya? Oh, kita gitu ya. Iya, iya kan? Kita misalnya nggak tahu. Iya dong. Berarti selama ini kalau ada yang tidak bayar, berarti kan dana itu di cover oleh P3RS kan? Gini Pak, kalau dibilang di cover ya, saya mau nanya, IPL itu yang di cover apa aja sih sebetulnya? Nah, ini Apa yang dimaksud dengan IPL itu yang pembayaran atas apa aja? Nah, ini ibu pura-pura tidak tahu. Bukan. Karena Soalnya ibu begini sudah- kan Bapak, bukan ini. Bapak bilang kan ini apa sudah di cover oleh PPRS. Sedangkan kami nggak merasa itu. Contohnya resepsionis aja Pak. Resepsionis nggak ada, resepsionis apa yang di cover? Jadi Yang mana? tadi kan saya sudah Nggak ada. bilang. Terus yang security apa Jadi juga? bulat-balik kita, Makanya Bapak tolong dibaca aja dulu surat-surat yang kita sudah kirimkan, terus perjanjian. Nah dari situ Bapak bisa lihat gitu loh sebetulnya. Itu dari awal kan saya sudah katakan tadi, yang saya sampaikan. Karena ini selama ini sudah jalan, artinya tidak terbayar dari unit 6 tadi, ini cover oleh P3RS. Kalau dari seorang merasa tidak terpenuhi secara sempurna, itu beda urusannya. Ya. Ya, kayak orang uang prestasi, bukan berarti dia cuma sekali tidak memenuhi, bisa dia penuhi 20%, dipenuhi 50%, tapi namanya tetap uang prestasi kalau tidak penuhi semua. Ya, jadi dari angka yang ada ini, yang kita terima ini, ya kan, artinya selama ini berjalan kan di cover oleh P3RS untuk IPL-nya. Masalah orang merasa tidak tercover secara utuh, nah itu kan beda lagi. Jadi Ya, mohon maaf, tadi saya sudah bilang ada bagian bersama. Bagian bersama itu semua lampu-lampu yang ada di kompleks ini. Itu kewajiban bersama. Bagian bersama itu juga apa namanya tempat mandi itu ya. Swimming pool. Ya, seperti itu. Ya, yang di koridor, entah koridornya di mana-mana itu bersama semua. Nah, ya. gini Pak. Maka ada benda bersama yang di luar itu Benar. apa namanya tempat parkir yang di luar. Gini, gini, masalahnya gini supaya Pak Mas juga tahu. Sebentar dulu baru selesai. Oke, silakan. Kita kan ada kewajiban membayar pajak dan apa kan itu termasuk benda bersama. Dan gitu ya, pajak dari apa ini semua. Kita urunan semua di situ. Itu kalau merasa memiliki di sini, dia ikut di kewajiban itu. Itulah IPL. Ya kan? Jadi bukan masuk apa. Jadi kalau dikatakan di cover oleh P3RS, pemilik yang lain itu nanti akan apa? Mana itu? Kok kami ada? Mana? Kenapa nggak ditanggung? Di sini nanti bisa. Kenapa kan seperti itu? Bukan kami ini pengelola, kami ini pelayan. Saya ini pelayan, ya, bukan untuk saya. Terima kasih. Makanya kan berkali-kali Jadi kita udah kan saya beli ibu ini kan bertanya apa itu IPL, kan saya jelaskan. Ya, karena kita ini semua kepentingan bersama. IPL itu untuk kepentingan bersama, bagian bersama, benda bersama, tanah bersama. Makanya tanah ini nggak saya pajak, keluar pajak, gitu Bu. Iya. Sekarang gini, iya benar kita bahas ini. Ini Pak, permasalahannya itu kembali lagi, ya. Seperti Pak Monar bilang, oh itu karena itu kondotel. Jadi kan Pak Monar menyerahkan ke sana kan. Dalam hal ini ke si Pak Hari Sudarsono itu pengelolanya si GCK itu yang sekarang berganti nama jadi MPK. Itu makanya saya bolak-balik ngomong, masalahnya adalah di situ Pak di GCK itu sih bersama Pak Hari itu. Pak Monar pikir oh semua udah beres gitu loh. Padahal dia nggak mau kerjain.
Kalau dia mikir gini, lo orang udah nggak ikut gua lagi, ya udah, gitu cuci tangan. Nah sedangkan kalau kita dibilang, oh ya udah bayar kewajiban IPL, lah terus kita nggak dapat haknya kita semua. Kita mau pergi ke kolam renang nggak dikasih. Kita nggak bilang kita haknya kita. Ya kan? Yang Pak Bonar juga ngomong, jadi Pak Bonar benar, kita pun benar gitu loh. Makanya saya bilang Pak Bonar dan kita itu harus bersama. Karena yang nggak benar tuh di situ. Iya, Gitu kalau loh. dari awal Itu, kita Pak. selesai. Yang Pak Bonar ngomong benar sekali, nggak ada yang salah. Masalahnya kami nggak bisa masuk ke domain klien. Itu. Karena itu perjanjian Itu, klien dengan itu. Itu, Tapi Pak. Pak, saya nggak bisa. Kenapa ketua P3 kita nggak bisa masuk ke bawah kan? Nggak bisa menguasai ke bawah kan? Kenapa? Kenapa P3S nggak bisa menguasai orang? Menguasai apa? Orang seperti BCD. Kami nggak pernah menguasai apapun. Enggak bukan menguasai. Maksudnya beracting seperti BCD. Ya kan? Karena saya sudah bilang BCD itu hunian. Dasarnya beda. Dan salah membuat. Saya akan detail. Gini Pak. Gitu. Iya. Gitu. Dasarnya Nah, gitu. begini Pak, mohon maaf ya. Ya. Perjanjian Mungkin kita balik lagi ya. Bapak-bapak ini mungkin kalau saya berpikir awalnya nih, saya itu kita yang ditawarkan berpikir bahwa ini akan dioperate dengan satu manajemen sampai dari awal sampai habis. Itu yang namanya kondoter, betul ya Bu ya? Dari awal kita punya konsep seperti itu. Unit kita akan dioperasikan oleh manajemen. Mau itu dari 1 sampai 10 tahun atau yang berikutnya nanti dengan operator yang baru, kita tetap akan sama seperti itu. Asal transparan. Permasalahannya yang selama 10 tahun dari awal 1 tahun sampai awal ketiga tahun, 4, 5 tahun sampai ke belakang itu makin lama makin tidak transparan. Makanya ada bagian-bagian unit yang merasa harus memisahkan diri karena kita minta pertanggungjawaban dengan yang namanya GCK itu. Setelah 10 tahun setelah 10 tahun habis, ada yang namanya MPK itu, GCK berubah jadi MPK, ngambil beberapa unit, tapi yang selebihnya di-abandon, ditinggal. Jadi kita merasa kayak tidak diperlakukan seperti haknya kita waktu dari 1 sampai 10 tahun itu. Kenapa ditinggal? Kita minta Iya, pertanggungjawabannya. jawabannya kita nggak tahu P3S Pak. Karena kita merasa itu mereka tidak transparan selama 10 tahun itu. Gimana tadi lo nunjuk P3S? Kenapa minta pertanggungjawaban? Bukan minta tolong P3S, ya kan? Jadi kenapa kita ditinggal dari tahun yang ke-11 sampai yang sekarang? Kita itu sebetulnya waktu itu minta waktunya dari Pak Hari buat mengakomodir kita, menjembatani kita untuk kita masa peralihan antara kita ke P3 SRS atau antara kita ke developer. Tetapi sebetulnya waktu itu kita benar-benar ditinggal karena kenapa? Kita balik lagi ke perjanjian. Kalau satu dari unit itu tidak setuju, itu bubar. Tapi mereka jalan sendiri, merasa mereka sudah punya operator sendiri, ya udah jalan sendiri. Nah yang selebihnya ini kayak terkatung-katung Pak. Diempetin sama P3 SRS enggak, diadu iya. Kita merasa seperti Jadi itu. kembali gitu, nggak bisa ke P3 SRS. Nah itu Pak. Nggak bisa karena tidak hunian dia. Itu sebetulnya kita juga tidak mau yang ngomong yang Pak. Pak Bonar yang Tapi nggak kita nggak merasa benar kita itu punya. si Pak Hari. Itu Soalnya yang kita benar. apa Makanya bahaya kenapa dari kita ditimbangkan ini ya. Nah itu dia. Kita bukan menimbangkan, Iya karena Pak. kita minta Makanya. perwakilan dari yang si GCK itu buat menjembatani kita. Ini kita punya masalah nih. Selama Iya. masa peralihan ini, ayo kita duduk bareng nih. Jadi gini loh Pak. Sekarang Kita harus cari solusi nih, gitu. Tapi enggak. Mereka kan jalan-jalan sendiri sama yang Dafam. Sorry. Ya, Dafam. Bapak Jangan Dafam. Iya, sekarang Dafam saya lupa. Ya, apa lagi kita nggak tahu. Jadi kita udah kayak istilahnya kayak anak ditinggal aja Pak gitu loh. Kita di jembatan itu P3 SRS tidak, jadi kita tidak tahu nih kewajiban kita apa nih selama Kewajibannya ini. nggak terpenuhi, nggak dijalankan. Tidak, karena Mulai dari itu. dari mulai yang kan kita punya perjanjian ini 1 sampai 10 akan dikelola.
Setelah itu kita ada perjanjian baru yang di situ ditulis kalau satu unit tidak setuju bubar. Nah, selama masa bubar itu tidak dijembatani apapun solusinya. Kita minta kalau misalnya pun mau dengan operator yang baru, ayo jalan sama-sama, ayo kita mau, tapi transparan. Masalahnya dari tahun ke-5 sampai tahun ke-10 itu sudah mulai tidak transparan. Makanya kita minta pertanggungjawaban, audit. Nggak dikasih. Tidak dikasih. Kalau misalnya, ini seandainya, kan sekarang juga nggak ada yang online, sehingga kewajibannya nggak dijalankan. Sebagian. Ya sebagian, yang 60 miliar, sebagian tetap ada beban. iya, yang 60 miliar ini kan. Ya kan? Nah, itu maunya apa? Maksud saya, kalau nggak maunya langsung di bawah P3RSS. Begini Pak, seperti Desi ngomong, jadi kan kita ini jadi si GCKI si Pak Hari itu hanya mau bertanggung, hanya mau ngurusin unit yang ikut dia kan. Lebihnya udah dia ngomong begini, urusan kalian sama PPRS. Dia bilang Itu sudah begitu. disebutkan Dia sendiri. sebut urusan Urusan kalian sama dengan PPRS. P3SRS. Katanya Saya gitu. tidak Nah, tahu. kalau misalnya Dijembatani dong bilang, harusnya. PPRS nggak bisa masuk ke sana, terus yang IPL itu dibayar buat apa? Dia sebutkan begitu. Iya, kan? Makanya jadi kita itu bingung karena tidak paham. Kayak kita Iya, kayak tidak ada gitu, Pak. kayak kita Satu-satu. kayak diadu, kita kayak Satu-satu. diadu gitu loh Pak. Kayak diadu. Nah, Sebetulnya kayak seperti itu konsepnya, kita juga tidak mau seperti itu. Konsepnya kita mau Iya. baik-baik. Jadi kalau misalnya di sini Pak Bonar melibatkan pihak pengacara itu bagus. Jadi untuk mengklirkan kan. Tapi sebetulnya itu bukan hanya kita aja. GCK harus masuk, APL harus masuk karena kesalahan terletak pada mereka. Kita tidak ada masalah sebetulnya Pak Bonar. Yang bikin masalah adalah mereka berdua. Ada masalah tidak dibayar. Gak dibayar kan karena itu Pak. Itu dia padahal itu urusan Ya. dalam negeri klien. Enggak dong. Karena kita kalau bayar IPL terus buat apa? Begini. Kalau yang Ini sama bilang, nggak Kan mau. tadi makan buat apa Iya. ini? Nggak bisa. Begini. Maaf, bagian bersama semua yang ada di dalam tiang-tiang empat ini itu bagian bersama. Kita sama-sama. Termasuk walaupun ada mana yang dekat. Jadi dulu memang dicoba diberikan itu yang dekat itu adalah ke Tower A itu apa kolam renang dan sebagainya. Tapi secara undang-undang bagian bersama itu dari Tower A sampai Tower D. Ini tower B ya? Iya, B. Ini tower B. Tower B. Jadi semuanya itu adalah IPL. Begitu. Ya, ini masih ada. Di klien itu ada 6 lift. Ibu Ufan. Di tower yang lain hanya 3 lift. Ya. Kenapa berbeda, Pak? Harganya 2 kali lipat, Pak. Kita lagi beli Pak, harganya 2 kali lipatnya yang sini Iya. Pak. Ya, karena mereka ikut Nah, terus profesional. dibilang katanya buat kondotel. Terus begitu katanya, wah kualitasnya tuh jauh lebih ini daripada yang sini BCD. Itu ada yang individu nggak sih itu? Kenapa? Kalau individu ada nggak? Tower individu? Oh nggak ada, towernya kan pakai rame-rame. Pakai tower kayak hotel aja. Saya kan detail tadi katanya, maksud saya seperti yang apa apartemen lainnya. Penghuni yang setiap harinya. Iya. Ada, sekarang ada yang Itu unit, bukan tower. Unitnya ada. Setiap unit itu tidak boleh dihuni sesuai ketentuan hotelnya. Harusnya. Tidak. Itu sebetulnya yang balik lagi Pak, dibilang mungkin sama Pak Bonar, itu jadi unit. Sekarang masalahnya, dulu kita itu jadi satu kondotel. Sekarang siapa yang mengizinkan akhirnya jadi unit? Itu yang kita mau tanya, siapa yang mengizinkan? Padahal kalau satu orang saja tidak mau itu dijadikan Bubar. jadi unit, bubar. Hotel, jadi hotel. Gitu. Dijadikan hotel. Itu yang tadi yang Pak Bonar sampaikan. Kenapa jadi unit? Jadi- Siapa yang mengizinkan? Siapa yang Gitu loh. mengizinkan jadi hotel lagi? Kan lagi-lagi dari kondotel menjadi unit biasa itu harus ada izin dari DKI. Nah itu Pak, Betul. itu balik lagi itu yang Itu harus kita ada. harus Jadi lagi. siapa yang tinggal di sana itu ada.
Makanya kalau ini mau seperti di sini harus dirubah dulu dia dari Itu, Pak. kontratel seperti Iya. biasa. Ya dirubah. Benar. Iya, Kita- harus ada izinnya. Betul, betul. Kita ikutin. Kita ikutin, Kita kita perlu apa? ikutin. Yang Kita perlu apa? ikutin. Pak? Sesuai perjanjian. Sesuai perjanjian, satu tidak setuju bubar. Tapi ternyata sekarang ada yang dioperate oleh kondotel, oleh dapat, ada yang dikasih unit, ada yang sembarangan yang kayak red doors, istilahnya kayak marketplace. Jadi amburadul. Sekarang masalahnya APL ini pengen unit ini, tower ini jadi apa? Kan kita kan pengen balik lagi ke sini. Kita belinya sebagai apa? Kondotel. Cukup. Balikin. Tidak ada lagi yang dijadikan unit, tidak ada lagi yang dijadikan ke marketplace, tidak ada lagi yang dijadikan amburadulnya. Mulai kapan tuh dijadikan ini? Setelah tahun ke-10. Kita berjanji di 10 tahun. Itu yang kita minta. 2018. Siapa yang mengizinkan jadi unit atau jadi hotel jadi terpisah-pisah? Padahal kita beli kondotel mahal, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya, pengertian. Ini Pak ya, waktu kita beli itu jadi supaya Bapak tahu aja, harga yang kita beli itu dia bilang katanya dia garansi, rental garansi 10% ya. 20% per tahun. 10%. Nah terus begitu setelahnya ya berdasarkan actual profit sharing katanya gitu. Nah masa periode sewanya itu 1 November 2008 sampai 31 Oktober 2018. Ya. Nah, itu tertulis jelas di sana Pak, di perjanjiannya. Tetapi kalau Bapak mau tahu yang terjadi nakalnya mereka, itu September dan Oktober 2018 itu kita dapatnya 0. Karena unit kita, dia bilang gini, oh itu mau diperbaiki. Dia bilang mau diperbaiki unitnya sebelum serah terima. Jadi tidak bisa disewakan lagi. Padahal di perjanjian nggak ada klausul yang mengatakan nanti dipotong dua bulan gitu loh untuk Grace period, memperbaiki. istilahnya Oke, grace period. itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bilang diperbaiki dalam 2 bulan, lakukan dong. Ini enggak. Sampai unit-unit itu baru kembali kepada kami 11 Juni 2019. Jadi ada 6 bulan Pak. Nah jadi kan sudah terbukti gitu loh. Ini yang nggak beres itu siapa? Memang disengaja gitu loh. Yang namanya Pak Hari Sudarsono tuh memang sengaja. Itu kejadiannya. Terus udah gitu mereka juga kan ditanya gini, data-data unit ownernya mana? Karena kan satu unit begitu banyak kan nggak kenal loh Pak. Sekarang mereka banyak yang pengen sharing atau apa, nggak tahu bagaimana berhubungan gitu loh. Nah sedangkan kita berhubungan itu kalau bukan berhubungan ya, kita hanya ketemu kalau ada annual meeting. Annual meeting juga ya Bapak tahu lah modal annual meeting. Kan belum tentu juga saya kenal sama Pak Agus atau apa kan. Dan notaris juga nggak ada. Tidak dikasih Ya Pak. kan? Data itu tidak dikasih. Laporan keuangan. Iya, semua laporan keuangan nggak ada, apa Notaris nggak nggak ada, ada, semuanya nggak ada. Bukan nggak ada, memang nggak dikasih. Jadi memang kebebasan mereka itu dengan pihak lain kita terbawa-bawa Karena kaitannya dengan verifikasi ada kewajiban yang tidak terpenuhi. Iya. Iya. Jadi nampak permasalahan Iya. antara keluarga dengan pihak PT apa tadi namanya orangnya itu. Kita JCK. Ya. JCK. Jadi Nah, dari awal Pak kita minta ini daripada pusing yang sebaiknya hotel stop dulu semua dibalikin ke satu pengelola diguling DM. itu jadi karena tidak paham peraturan undang-undang. Tidak Jadi paham. kira nggak boleh, harus izin DKI. iya. Ini ada masalah Pak, ini DKI gini Pak, ini kan kita ada Harus dulu yang meminta itu bukan kami yang bersangkutan. Iya, pemilik itu. Kan itu, jadi itu makanya Bapak itu selalu begitu, ya. Mispersepsi, jadi salah mengartikan peraturan itu bisa saja Pak. Iya. Kalau kita salah mengartikan peraturan, langkahnya bisa salah. Makanya saya bilang tadi, saya akan pelajari dulu, tim akan pelajari mengenai perjanjian ini tentang legal standingnya harus seperti apa. Ya, karena kan dari pihak Nora kan kita sudah dengar
kan? Dan terdengar, artinya yang angka ini karena merasa haknya tidak terpenuhi, Jadi kita nggak bayar. tidak bayar, ya kan? Dasarnya apa? Dasarnya perjanjian yang dibikin tadi kan itu ya. Sebenarnya Pak, Perjanjian kan Jadi kita nggak bayar karena hak itu tidak Iya. terpenuhi. Nah terus begitu, jadi dasarnya tidak hanya perjanjian itu, tapi juga peraturan yang ada dong. Misalnya yang saya tadi dibilang Pak, ada resepsionis, ada Iya. apa. Jadi Ya, ini ya, mohon maaf supaya satu, mereka tidak mau bayar karena haknya tidak dibuat sama BCD. Iya. Ya. Hanya bagian kecil dari itu. Padahal hak yang lain yang mereka dapat, mereka bisa menggunakan benda bersama, bagian bersama, karena bersama. Hanya resepsionis. Nah, kenapa kita tidak? Sebentar. Pajak dan apa itu dibayar. makanya Pak kita kirim surat berkali-kali. Kalau diurusin dong, resepsionisnya di mana, ini di mana. Tar dulu. Kami menganggap itu kondotel. Tidak bisa kami memenuhi itu semua kecuali kondotel. Kan itu yang buat. Ya. Ya, sehingga tidak sama dengan BCD. Karena penghasilannya juga tidak sama. Saya nyatakan ini rapat mediasinya terbuka ya, dan memang sudah saya izin untuk diliput ya. Iya. Oke, Pak, makasih. tuan rumahnya Bapak minta izin dulu. Oh iya Pak, ya, Saya menyediakan tempat. ya. Ini yang mengundang beliau ini, suratnya ada ini. Ya, Jadi- oke. Jadi begini, saat malam itu sudah komunikasi dengan Wipon menyampaikan ada dokumentasi. Ya kan, saya berpikiran positif. Artinya dokumentasi ini untuk laporan kepada unit-unit mungkin yang lain. Pasti. Nah, Benar itu sekali. pikiran saya. Betul. Makanya saya silakan Silakan kami ya. perwakilan. Asal tidak mengganggu dalam ruangan. Oh. Itu. Iya, Pak. Saya bikinnya. Iya. Makanya saya bilang silakan saja. Iya. Nggak jadi masalah. Iya. Ya. Makasih. Oke, mungkin dilanjut. Iya, jadi kembali persoalan kami dengan apa itu adalah bagaimana mengelola semua unit itu termasuk kondotel. Jadi perlakuan pengelolaan itu ada yang sama, yang berbedanya itu jangan sampai melanggar ketentuan hotel, itu aja. Tapi masalah IPL, air listrik sama, itu tertunda. Jadi itu tertunda itu kita minta tolong kan itu ya Bu ya. Jadi kalau memang kita sama-sama ya, kenapa tertunda kan itu. Jadi akan susah menagih itu memang. Karena itu kondotel tadi mau nggak mau paguyuban ini gimana posisinya kan bisa juga gitu. Oke, badan hukum kah? Tidak kah kan itu. Ketika SRS itu badan hukum. Ya, ini badan hukum kan gitu ya. Jadi kalau memang caranya seperti itu sudah bagus. Tapi konsultasinya yang baik. Kita buka. Nah, ada penasihat hukum. Jadi gini. Penasihat hukum ini untuk P3 SRS. Berarti penasihat hukum bagi seluruh anggota P3 SRS. Betul ya Pak? Bisa. Ya, seperti Nah, kalau masalah hukum yang muncul di PGRS, Iya. kita Iya Pak. menyediakan waktu untuk Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya serahkan, saya percayakan, kita percayakan seperti itu. Baguslah itu pendekatan itu. Nah, tolong diberitahukan yang lain supaya mereka itu berpikir seperti ibu. Ya, belum tentu anggota saya berpikir seperti saya. Maka selalu diupayakan ini loh, ini buktinya, ini gitu. Ya kan? Nah, ibu juga begitu. Tadi melakukan peraturan, jangan-jangan peraturannya tidak cocok dengan awal, barangkali. Ya, tadi yang ditunjukkan itu dia tidak cocok, maka terlanggar.